Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad Al-Munabbihat 'ala Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Bapak Ibu, makalah yang kita akan bahas ya. Perkataan yang kita akan bahas pada pagi hari ini Bapak Ibu yang masih terdapat dalam kitab yang sama, yakni kitab Nasaihul Ibad, membahas tentang sesuatu ya, yang mana sesuatu ini kalau tidak ada ya dalam ibadah yang kita lakukan, maka ibadah itu ya semacam kurang nilainya. Kalau sesuatu ini kemudian tidak hadir ya dalam ketaatan yang kita lakukan, maka ketaatan tersebut kurang nilainya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja Bapak Ibu perkara tersebut? Maka yang pertama disebutkan ya, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Artinya apa? La khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Ya, tidak ada kebaikan atau kita maknai kurang nilai kebaikan ya, fi salatin dalam salat yang kita tegakkan, yang kita dirikan, apabila salat itu kita tegakkan, kita kerjakan, la khusyu'a fiha, tak ada kekhusyukan ketika mengerjakannya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi khusyuk di dalam salat itu sesuatu kualitas yang sangat penting untuk kita perjuangkan, kita ikhtiarkan. Ya, kita raih bersama ya. Karena salat yang khusyuk itulah yang kemudian ya mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi Bapak Ibu, kalau ada ya hari ini mungkin kita masih mengerjakan sholat, rajin kita sholat, tapi di saat yang bersamaan mungkin kita masih terjebak dalam maksiat, terjebak dalam dosa, terjebak dalam kesalahan-kesalahan ya. Maka boleh jadi di antara sebabnya adalah mungkin alfanya kekhusyukan ketika mendirikan sholat tersebut. Artinya apa? Bahwa barangkali sholat itu hanya sekedar ritual fisik yang kita lakukan ya. Tapi tak hadir kemudian hati di situ, tidak connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirnya hati ya, itu termasuk kemudian dalam makna khusyuk ketika mendirikan sholat. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membahas, mengkaji tentang bagaimana kemudian memperoleh ya nilai khusyuk dalam mendirikan sholat, maka ini adalah sebuah pembahasan yang tidak sederhana. Banyak kemudian pertanyaan dilontarkan, Ustaz, bagaimana caranya agar kita mendapatkan kekhusyukan atau kekhusyukan ketika mendirikan sholat? Maka Bapak Ibu beragam jawaban diberikan ya. Ada kemudian faktor khusyuk seseorang sholat atau tidak itu Bapak Ibu terdapat dalam proses pengerjaan sholat itu ya.
Mungkin mulai dari cara kita berwudu, ya, kemudian niat yang kita pasang, kemudian pengetahuan kita tentang, ya, fikih salat itu sendiri, apa yang termasuk dalam rukunnya, apa yang kemudian termasuk dalam sunnah-sunnah, ya, baik kemudian gerakan ataupun kemudian qauliyah perkataannya, atau juga pengetahuan apa yang dapat membatalkan salat kita. Nah, ketika itu semua kita perhatikan dan kita dirikan salat, maka kita berharap kemudian salat yang kita lakukan itu dapat, ya, menghadirkan kekhusyukan dalam menjalankannya. Namun Bapak Ibu, ternyata untuk bisa khusyuk dalam sholat itu tidak cukup hanya sekedar memperhatikan, ya, bagaimana proses sholat itu didirikan, ya. Tidak cukup hanya sekedar wudhu yang benar, tidak cukup hanya sekedar memahami kemudian menghafal atau memahami apa yang menjadi rukunnya, tidak cukup sekedar tahu kita apa yang membatalkan, tidak. Ada ternyata faktor eksternal, faktor luar yang dia juga sangat-sangat menentukan khusyuk atau tidaknya seseorang yang mendirikan sholat. Ilustrasi sederhananya Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk kemudian melukis, mendesain, merencanakan, ya, nanti di akhirat seperti apa nasib kita, ya. Apakah menjadi ashabul yamin, golongan kanan, atau ashabul shimal, menjadi golongan kiri? Apakah nanti kita akan masuk ke dalam surga, dan di surga tingkatan yang mana kita akan dimasukkan, atau sebaliknya kita justru akan dimasukkan ke neraka di level di mana, apakah yang di paling bawahnya? Maka untuk menentukan akhir kita nanti di akhirat itu bukan di akhirat Bapak Ibu, ya. Di mana menentukannya? Di dunia, ya. Jadi untuk menentukan bahagia atau tidaknya kita nanti di akhirat, yang itu kehidupan yang sesungguhnya, ya, kehidupan yang abadi, itu tempatnya ketika kita masih di dunia. Maka hidup dunia ini penting. Dia akan menentukan bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Nah Bapak Ibu, begitu pula halnya dengan sholat, ya. Untuk bisa kemudian mendapatkan sholat yang menghadirkan hati yang khusyuk, yang dapat kita nikmati kemudian setiap bacaannya, setiap gerakannya, ya. Kita tidak disibukkan dengan urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan rumah, dan lain sebagainya. Maka tidak cukup hanya sekedar memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam sholat itu sendiri, ya. Tapi kita juga harus memperhatikan faktor-faktor di luar sholat itu sendiri. Bahkan ini juga sangat-sangat menentukan kualitas sholat. Maka Bapak Ibu, dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh amat beruntung nasib orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Siapa saja mereka? Alladzina hum, ya, walladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Siapa mereka orang beriman yang beruntung itu? Allah jelaskan kemudian, yakni mereka yang ketika mereka mendirikan sholat, mereka itu mengerjakannya dengan khusyuk, khasyi'un, bukan sebatas mengerjakan saja, takbir, ruku, sujud, kemudian salam, selesai, tidak. Ya. Tapi ada kualitas yang harus kita raih bersama, yakni kualitas khusyuk tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapatkan khusyuk tersebut diantaranya, ya, disebutkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk bisa kemudian khusyuk ada faktor eksternal yang juga menentukan. Apa yang pertama? Yakni mereka yang anil lagwi, dari perkara-perkara yang melalaikan dalam dunia ini, mereka mu'ridun, berpaling. Ya. Jadi bukan hanya berpaling dari perkara yang bisa mengganggu konsentrasi ketika sholat, tidak. Bahkan di luar sholat sehari-hari mereka ini sudah membiasakan, melatih diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang melalaikan. Ya. Dalam hadis Nabi disebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya kualitas keislaman salah seorang di antara kita adalah ketika dia mampu menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang tak ada manfaat untuk dirinya. Ya. Menjauhkan diri dari perkara-perkara yang melalaikannya. Kadang-kadang kita, Bapak Ibu, sibuk mengurus urusan yang tak ada nilainya bagi kita, tak ada efeknya bagi kita, tak ada manfaatnya baik di dunia, terlebih manfaat di akhirat. Nah, ini harus mulai kita membiasakan untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang melalaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau rasa-rasanya kita duduk-duduk tapi tak ada manfaat, bahkan mungkin malah mengundang dosa, maka tinggalkan. Ya. Maka cara yang pertama untuk bisa kemudian mendapatkan sholat yang khusyuk itu adalah anil lagwi mu'ridun. Sehari-hari dia terbiasa untuk menghindarkan diri, menjauhkan dirinya dari seluruh perkara yang melalaikan. Karena kalau terbiasa, ya, melakukan perkara yang tak bermanfaat, dibawa juga sholat, maka perkara-perkara yang tak bermanfaat itu mungkin akan bermain di pikirannya, terbawa bahkan sampai ke dalam sholatnya. Walaupun wudhunya Masya Allah, ya, dibaca juga bacaan itu, tapi pikirannya entah kemana-mana. Nah, itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya, untuk kemudian kita bisa memiliki kualitas sholat yang bernilai khusyuk ini, disebutkan walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang akan mendapatkan kekhusyukan dalam sholat itu diantara cirinya, Bapak Ibu, mereka yang sudah, ya, selesai dengan dunia. Selesai dengan dunia bukan berarti tidak mencari dunia, bukan berarti tidak bekerja, bukan. Tapi mereka yang mengerti bahwa dunia ini bukan tujuan hidupnya. Sehingga ketika dia bekerja sekalipun sebanyak apapun hartanya, dia paham bahwa harta ini bukan tujuan hidupnya. Tapi harta itu harusnya mampu dia manfaatkan untuk
mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mindset itu ada Bapak Ibu, bahwa harta itu titipan, harta itu amanah, sedikit ataupun banyak, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dalam harta yang Allah titipkan kepada kita itu ada hak orang-orang as-sa'il, yang meminta-minta karena keterbatasannya, atau wal mahrum, orang yang tak meminta, dia butuh tapi tak meminta. Maka kita harus paham, harta kita hari ini itu ada hak mereka di sana, sedikit ataupun banyaknya. Maka orang yang mengerti bahwa harta itu akan dihisab, harta itu amanah, harta yang ada pada dirinya saat ini itu bukan seluruhnya miliknya, tapi ada amanah untuk saudara-saudaranya, maka ya mereka itu apa karakternya? Lizzakati fa'ilun. Dia tidak akan mengundur-mundur, tak akan berpikir-pikir untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Bapak Ibu, kadang-kadang orang masih banyak ya, bahkan di Indonesia ini, yang sudah terkena kewajiban zakat tapi dia berkelit untuk tidak menunaikan zakat. Padahal zakat itu rukun dari rukun-rukun Islam. Ya, dia bukan kewajiban yang sederhana, tapi kewajiban yang sangat penting. Ya. Maka Bapak Ibu, ketika Allah titipkan harta kepada kita, lalu kita paham harta itu amanah, ada yang kita harus keluarkan yang sifatnya wajib, namanya zakat, namanya sedekah wajib. Ya. Ada yang sifatnya sunnah, infak, ya, atau sedekah pada umumnya, atau menghibahkan harta, atau mewakafkan sebagian harta. Ya, jadi ada yang wajib berupa zakat, ada yang kemudian disunnahkan. Maka orang yang mengerti bahwa harta itu adalah titipan, maka tak akan mungkin dia kemudian melalaikan kewajibannya untuk membayarkan zakat atas harta yang Allah karuniakan kepadanya. Karena dia tahu harta itu akan dihisab. Harta itu titipan untuk menguji kita. Apakah kita merasa itu milik kita sepenuhnya? Ya, sebagaimana mengakunya Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Harta ini adalah hakku sendiri karena kehebatanku dalam mencarinya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, untuk dapat memperoleh kekhusyuan dalam salat itu, yakni mereka yang apabila berurusan dengan harta, dia tidak pernah berkira untuk menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang tadi kita baca pas salat. Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yakni mereka yang senantiasa berbagi dalam keadaan lapang ataupun sempit sesuai kemampuan. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa lagi yang mereka akan mendapatkan khusyuk dalam salat yang ia laksanakan, yang ia dirikan? Maka Allah menyebutkan kembali, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang sehari-hari Bapak Ibu senantiasa menjaga kehormatannya, kemuliaannya. Ya, kehormatan, marwah dirinya dia jaga, tubuhnya dia jaga. Tahu dia ini haram, saya harus tinggalkan. Ketika sehari-hari kita tidak menjaga ini, ya, tidak menjaga diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagai contoh, wal'iyadzubillah, terjebak kita dengan zina,
pergaulan bebas di luar sholat, lalu kemudian kita sholat, wudhu kita sempurna, apakah terbayang nanti akan khusyuk sholat yang kita dirikan? Padahal sehari-hari kita sibuk dengan zina, pergaulan bebas, campur laki-laki perempuan dan lain sebagainya. Ya, maka sulit kemudian diperoleh kekhusyukan dalam sholat itu kalau sehari-hari kita kemudian tidak menjaga kemuliaan, kehormatan kita. Justru boleh jadi ketika sholat itu yang terfikirkan, itu yang terbayang oleh kita. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya, ya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Siapa lagi yang mereka itu akan memperoleh kekhusyukan dalam sholatnya setelah dia menyempurnakan kemudian wudunya, rukunnya, syarat sah dan lain sebagainya sempurna dia lakukan, yakni mereka yang apabila mereka itu ya diberikan amanah, apabila mereka berjanji, ra'un, mereka menepatinya, mereka kemudian memperhatikannya, mereka kemudian menjaga amanah dan janjinya. Ya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang apabila berjanji, diberikan amanah, tidak amanah dia melaksanakan amanah tersebut, tidak ditepati janjinya tersebut, maka perkara tersebut akan memberikan efek terhadap kualitas sholat yang dia akan dirikan. Karena Bapak Ibu, ibadah itu dia saling ya memiliki keterkaitan. Dia tidak hanya berdiri sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya apalagi yang dapat kemudian menentukan khusyuk atau tidaknya salat itu? Allah menyebutkan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Yakni mereka yang memang terbiasa sehari-hari menjaga salat. Ya. Maksudnya apa? Bagaimana maksudnya menjaga salat ini? Menjaga kualitas salat, mengupgrade kemampuan tentang salat. Masuk juga di dalamnya, ya, selalu salat itu diusahakan tepat waktu, kecuali ada uzur. Dijaganya. Karena di antara amal yang paling baik itu as-salatu ala waqtiha. Salat ya tepat di waktunya. Tidak menunda-nundanya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ternyata ada orang yang sudah salat tapi masih disebutkan celaka oleh Allah. Kenapa? Karena lalai dalam sholatnya, lalai hatinya, lalai fikirannya. Fisiknya di soft, tapi fikirannya entah kemana. Lalai dalam makna penunaian aspek waktunya. Ya, aspek waktunya. Maka di antara yang menentukan nanti khusyuk tidak khusyuknya sholat itu adalah apabila kita membiasakan diri selalu menjaga ya baik waktu penunaian sholat itu dan juga aspek-aspek yang lainnya. Jadi ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, bersegera kita untuk kemudian menyambut seruan azan. Kalau kita terbiasa tidak menyambutnya, bahkan menunda-nundanya, bagaimana ceritanya orang yang masbuk kemudian terburu-buru kemudian dia bisa khusyuk? Ya, tentu sulit dibayangkan.
Tapi kalau sudah hadir dia, bahkan sebelum sholat didirikan, sudah ready dia, sudah standby, sudah siap, ya, tentu itu akan memberikan efek positif yang akan membantu kita untuk kemudian meraih kekhusyuan di dalam mendirikan sholat. Maka Bapak Ibu, khusyuk dalam sholat itu juga dimulai di luar sholat, ya. Ya, mulai dari tadi disebutkan ya, orang yang mereka selalu meninggalkan perkara yang tak mendatangkan faedah manfaat. Mereka yang ya apabila Allah titipkan harta dia tunaikan kewajibannya. Orang yang menjaga kemuliaan marwah dirinya. Mereka yang apabila berjanji diberikan amanah mereka menunaikannya, dan mereka yang memang senantiasa memuliakan, mengagungkan sholat. Maka itulah mereka nanti ya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana Allah sebutkan mereka adalah orang-orang mukmin yang beruntung, qad aflahal mu'minun. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, mudah-mudahan ya kita mampu ya meraih kualitas salat yang khusyuk ini, dan untuk mendapatkannya tidak hanya ditentukan ketika salat itu mulai kita lakukan sampai salam, tidak, tapi sejak dari luar sehari-hari kita bagaimana memahami makna dunia, bagaimana memahami harta, bagaimana kita memanfaatkan waktu, ya, bagaimana kita kemudian menjaga marwah kemuliaan kehormatan kita, itu juga sangat menentukan khusyuk atau tidaknya salat yang kita dirikan. Yang berikutnya Bapak Ibu, wala khaira fi saumin lam tina'a fihi. Tidak ada atau berkurang nilai puasa yang kita dirikan yang tidak disertai dengan ya menjaga diri kita, pikiran kita, hati kita, anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Maka orang kadang-kadang memahami puasa itu ya sekedar menahan lapar dan dahaga. Itu yang disebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Kebanyakan orang yang berpuasa, kam min shaimin ini bukan cuma sekedar berapa banyak, tapi kebanyakan orang puasa itu memang di level menahan lapar dan dahaga. Ya, kemudian matanya tidak ditahan, lisannya tidak ditahan, telinganya mendengarkan yang tak perlu, bahkan haram. Ya, anggota tubuhnya masih terjebak dalam ya dosa dan maksiat. Puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Maka Bapak Ibu disebutkan oleh Nabi, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang ketika dia melaksanakan puasa dia tidak meninggalkan, ya, tidak memastikan dirinya menjauhkan, ya, dari qaulaz zur, perkataan dusta, perkataan yang tidak jujur, atau perbuatan yang dusta, perbuatan yang bohong, maka puasa yang dia lakukan dari waktu fajar sampai tenggelamnya matahari itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada nilainya. Puasanya secara fikih sah karena dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melakukan hubungan suami istri, dia tidak muntah dengan sengaja, ya, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia tidak mampu menjaga lisannya, lidahnya, maka itu akan berefek kepada pahala dan nilai puasa. Maka puasa itu bukan hanya menjaga lapar dan dahaga,
tapi bagaimana juga mampu menjaga perilaku kita, menjaga, mengawal, mengontrol lisan kita. Jangan sampai di siang Ramadan ataupun juga malamnya terjebak dengan menfitnah, menyebarkan hoax, menghibah dan lain sebagainya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lebih kurang 2 menit lagi. Kemudian wala khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Kurang kebaikan, nilai yang ada dalam bacaan Al-Quran yang kita baca apabila kita tidak berusaha mentadabburi maknanya. Benar Bapak Ibu, membaca Al-Quran itu besar pahalanya, terlepas dari paham tak paham, iya. Bahkan hanya mengucapkan alif lam mim itu bukan 3 huruf, tapi dia bernilai, dia 3 huruf tapi nilainya 1 huruf bernilai 10 kebaikan. 3 huruf yang kita baca itu 30 kebaikan. Artinya membaca saja ada kebaikan, ada pahala, benar. Tapi ingat, Allah menginginkan kita tidak hanya sebatas pada level membaca, tapi sampai pada level mentadabburi. Apa dalilnya? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka ini tidak mentadabburi Al-Quran? Atau jangan-jangan hati mereka itu tertutup. Dalam ayat yang lain dalam surah Allah menyebutkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Allah sebutkan Bapak Ibu, kitabun anzalnahu, kitab yakni Al-Quran yang kami turunkan dia ilaika kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun yang penuh dengan keberkahan. Apa fungsinya? Liyadabbaru ayatihi. Di antara tujuannya untuk kita tadabburi ayat-ayatnya. Allah menyebutkan dengan begitu jelas, spesifik, liyadabbaru, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Ya alhamdulillah, kalau kita sudah membaca dengan baik dan benar, kita bersyukur kepada Allah. Tapi kita harus bergerak ke level yang berikutnya, berusaha kita untuk mentadabburinya. Dan Bapak Ibu, Ramadan yang sebentar lagi akan insyaallah datang ini mampu dan hendaknya kita benar-benar jadikan momentum untuk kita meningkatkan kemampuan kita terhadap atau dalam membaca Al-Quran. Kalau selama ini kita mungkin khatam, alhamdulillah Ustaz, setiap Ramadan saya target khatam Al-Quran minimal sekali. Tidak ada salahnya Ramadan tahun ini coba targetkan, tambah target. Ustaz, alhamdulillah tahun ini saya khatam sekali dan khatam pula membaca terjemahannya. Kalau memang kita belum memiliki kemampuan bahasa Arab, minimal baca terjemahannya, sehingga ketika sholat imam membaca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, terbayang oleh kita maknanya, sehingga sholat itu terasa nikmat ketika kita lakukan, tak terasa panjang karena memang kita paham makna yang dibaca. Atau minimal tahun ini targetkan saya mengkhatamkan membaca terjemahan juz 30, karena itu barangkali yang sering dibaca oleh imam ketika sholat. Maka paling tidak ketika dibacakan juz amma tersebut, paham kita maknanya.
Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang terakhir, la khaira fi qiraatin la tadabbura fiha, ya, berkurang nilai kebaikan bacaan Al-Qur'an apabila di dalamnya tidak ada tadabbur. Karena Quran itu Bapak Ibu kitab hidayah, petunjuk. Bagaimana dia akan menjadi hidayah, menjadi petunjuk kalau tak paham kita apa yang kita baca? Ya, sulit dibayangkan. Dalam Quran ada larangan tentang riba, larangan kemudian untuk ya berdusta, larangan kemudian untuk menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir hidup kita. Itu tidak akan mungkin meresap dalam diri kita kalau kita tidak memahaminya. Nah, Bapak Ibu, ya alhamdulillah kalau kita sudah baca Quran dengan baik dan benar, tapi tidak cukup berhenti sampai di sana. Silahkan kita naikkan level kita, ya, untuk sampai mentadabburinya. Dan alhamdulillah sudah banyak mushaf tadabbur Al-Quran, ya. Di antaranya yang dimiliki oleh Ustaz Bakhtiar Nasir, ya, EKL, ya. Beliau punya sendiri namanya mushaf tadabbur. Silahkan disisihkan uang dibeli, ya, sehingga benar-benar hati kita ini hadir ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan.